Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kontra dan hadirin sekalian, sebelum kita memperdebatkan mosi kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan-rekan dari tim afirmasi saya. Saya Suwaristina sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan kata kunci, memberikan limitasi pada mosi, dan menjelaskan garis besar dari argumen kami. Di sebelah kiri saya adalah Fauzan Al-Azrumi sebagai pembicara kedua yang akan menanggapi argumen dari tim kontra dan menguatkan argumen tim kami dengan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berisian dari tim afirmasi. Selanjutnya ada Farisa Arsyadiyah sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali argumen dari tim kontra serta menguatkan argumen tim kami. Sedangkan bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh saya sendiri sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi pada bagian kesimpulan. Hadirin sekalian, mosi yang akan kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah demi menjaga stabilitas harga, pemerintah melakukan impor bahan makanan pokok dari luar negeri. Sebelum kita memperdebatkan mosi kita pada pagi hari ini, saya terlebih dahulu akan mendefinisikan mosi tersebut. Pada mosi tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu stabilitas harga, impor, dan makanan pokok. Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat dirasakan masyarakat setelah melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan harga. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Pengertian dari inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Menurut KBBI, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan pengertian untuk bahan makanan pokok adalah barang-barang yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat. Agar debat ini menjadi terarah, maka kami akan memberikan limitasi pada mosi hari ini bahwa bahan makanan pokok yang akan kita bahas di sini ialah beras. Karena bahan makanan pokok masyarakat Indonesia sendiri sebagian besar adalah beras. Dewan juri yang kami hormati, kami sebagai tim afirmasi sangat setuju dengan mosi yang akan kita perdebatkan pada pagi hari ini bahwa pemerintah perlu melakukan impor bahan makanan pokok yang dalam hal ini beras demi menjaga stabilitas ekonomi negara. Impor beras tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan juga untuk mencegah terjadinya peningkatan inflasi. Hadirin sekalian, sebagai makanan utama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan pangan sensitif dan strategis. Karena itulah, pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk menjaga stabilitas harga beras agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi ini ialah dengan melakukan impor beras. Impor dilakukan karena posisi cadangan beras pemerintah Republik Indonesia atau CBPNI rata-rata hanya 340.000 ton. Angka ini masih sangat jauh di bawah rekomendasi dari Badan Pangan Dunia atau FAO, yakni sebanyak 1,1 sampai 1,8 juta ton. Dewan juri yang kami hormati, setiap tahunnya kebutuhan pangan nasional semakin meningkat, tetapi produksi pangan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang terus meningkat itu. Tingginya ancaman dari alam terhadap tanaman-tanaman pertanian, berkurangnya jumlah lahan pertanian sebagai akibat dari adanya pembagian fungsi lahan dari yang semula untuk pertanian menjadi sektor bisnis lain, dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap langkah pengembangan sektor pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi baru di sektor pertanian, membuat Indonesia kian sulit memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya, sehingga impor adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional. Alasannya karena gabah dalam negeri mutunya belum sesuai standar karena mengandung kadar air yang sangat tinggi. Selain itu, hadirin sekalian, impor beras ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya laju inflasi, memberi dampak psikologis agar harga beras tak melambung tinggi. Harga beras yang meningkat secara tidak langsung dapat menyebabkan peningkatan inflasi, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Langkah impor ini bukan yang mematikan petani, melainkan seluruh ekonomi Indonesia yang harus diperhatikan. Berdasarkan fakta-fakta yang saya sebutkan sebelumnya, tentu pemerintah perlu melakukan impor beras dari negara lain dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari tim afirmasi sangat setuju dengan mosi hari ini bahwa pemerintah perlu melakukan impor bahan makanan pokok demi menjaga stabilitas perekonomian negara.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembicara satu di kontra, silakan Anda memiliki waktu 5 menit di mana kepada Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pembukaan yaitu berupa pantun. Indonesia adalah negara agraris sejuta isi, tanah yang subur sudah diwarisi. Wahai tim afirmasi, apakah yakin mengimpor adalah solusi? Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan isi tim kami. Saya Aisyah sebagai pembicara pertama, Ali Azhar Hakim sebagai pembicara kedua, dan Najib Khalid sebagai pembicara ketiga. Untuk mengawali argumen-argumen kami, saya ingin mengoreksi sedikit perkataan daripada tim berpikir kami, yaitu impor dilakukan sebagai pemenuhan pangan yang berkelanjutan dan impor adalah antisipasi daripada harga bahan pokok yang melambung. Dewan Juri yang terhormat, pada 2020 Dirjen Operasional Bulog Tri Wahyudi membuang 20.000 ton cadangan beras pemerintah yang bernilai 160 miliar sebab beras tersebut sudah tidak bagus karena sudah disimpan lebih dari 1 tahun. Daripada itu, apakah tidak membuang-buang uang untuk mengimpor beras? Oleh karena itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi demi menjaga stabilitas harga pemerintah melakukan impor bahan pokok. Inti utama daripada argumen saya yang perlu digarisbawahi adalah harga impor yang lebih mahal daripada harga perbaikan dan produksi sektor pertanian dan perkebunan Indonesia. Adapun faktor-faktor kenaikan harga bahan pokok yang dipaparkan oleh Dirjen Kementerian Perdagangan RI Sri Agustina, yaitu pertama, situasi harga di luar negeri dan kurs dolar. Dijelaskan untuk fase situasi ini, dia mencatatkan pasokan impor, Indonesia melakukan impor karena belum bisa memproduksi komoditi itu. Namun, Indonesia tidak bisa mengontrol pergerakan kurs luar negeri, sehingga jika negara tersebut mengalami kenaikan kurs, Indonesia malah harus mengeluarkan keuangan negara untuk membeli bahan-bahan yang akan relatif lebih mahal daripada harga produksi pangan di Indonesia sendiri. Alih-alih menstabilkan perekonomian, mengimpor justru memperburuk kondisi ekonomi Indonesia karena harga pokok di negara tersebut juga akan naik. Yang kedua, kondisi iklim. Tidak seperti iklim negara pengimpor seperti Brunei, India, dan beberapa daerah di Thailand subtropis, Indonesia adalah negara tropis yang dimana dikatakan bahwa Indonesia adalah negara agraris. Mempunyai 26 juta hektar lahan pertanian dan mempunyai lahan untuk agrikultur yang luasnya 68,3 juta hektar. Indonesia seharusnya sangat kaya akan potensi karena cocok untuk ditanami apa saja termasuk padi-padian. Apakah tidak sia-sia jika komoditi ini ditinggalkan begitu saja tanpa dikembangkan menjadi sektor penggunaan kebutuhan masyarakat? Alih-alih mengimpor dari negara yang iklim tertentu dan merujuk pada kenaikan harga bahan pokok, pemerintah seharusnya membenahi sektor pertanian dan perkebunan bahan pokok Indonesia dengan cara meningkatkan SDM, yaitu dengan lebih mengapresiasi lebih tenaga produksi bahan pokok, mensubsidi alat-alat pertanian lebih banyak lagi, membuat akses mobilitas yang memadai untuk kegiatan distribusi, dan menyempitkan ruang pembangunan seperti pemukiman dan perkantoran di area yang berpotensi menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Rasanya, untuk jangka panjang Indonesia malah membakar uang-uangnya dengan melakukan impor. Tercatat pada Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor sebanyak 407.740 ton beras di tahun 2021. Angka itu meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 356.286 ton. Sedangkan saat ini Indonesia menetapkan tarif impor sebesar Rp 450 perak per kilonya untuk MFN, yaitu Perjanjian Perdagangan Luar Negara. Jika dikalkulasikan, maka Indonesia mengeluarkan uang sebanyak 183.440 juta rupiah untuk impor beras. Saya ingin Anda memikirkan baik-baik. Jika harga perbaikan distribusi dan perkembangan sektor yang saya sebutkan tadi, agak saja paling sedikit, sama dengan harga impor, lebih baik pemerintah tidak usah melakukan impor, karena tiap tahun jika Indonesia mengeluarkan uang sebanyak itu, apa yang diharapkan dari stabilitas ekonomi di saat Indonesia tengah genting menghadapi pasang surut kenaikan harga material lain? Keuangan Indonesia tidak hanya sebatas dialokasikan kepada bahan pokok. Oleh karena itu, kedepannya dan sebagai bentuk penghematan, Indonesia semestinya memikirkan jangka panjang dengan berinvestasi kepada perbaikan sektor ekonomi dan pertanian dan perkebunan Indonesia daripada mengeluarkan banyak uang untuk impor. Ketiga, yaitu faktor spekulasi. Terkait soal kebijakan stok pangan, ada baiknya pula jika pemerintah lebih berhati-hati dalam memproyeksi dampaknya. Tindakan pemerintah yang memasyarakat impor beras menjelang masa panen raya dibilang cukup gegabah. Mengapa? Karena menurut BPS, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021. Namun, seorang guru besar IPB menyebutkan kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi pangan padi tahun 2021 akan meningkat. Dilansir dari BBC.com, sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gegabah penyimpanan GKP anjlok di tengah wacana impor beras 1,1 juta ton. Bagaimana tidak kebijakan yang di luar pemerintah menjelang panen raya itu menyakitkan bagi petani? Jika stok beras melimpah pada saat panen raya, bisa-bisa harga yang diterima petani kita akan menurun drastis karena ada asumsi excess supply atau jumlah yang disediakan lebih tinggi dari jumlah yang diterima, seperti yang saya sebutkan pada sanggahan tadi.
Dan jika Indonesia mengeluarkan miliar untuk mengimpor, namun merugikan petani dengan jumlah yang sama, kembali lagi pada mosi untuk menjaga stabilitas harga. Mengimpor bahan pokok apalagi beras dapat memperburuk situasi ekonomi karena BPS memaparkan bahwa harga beras berkontribusi cukup tinggi terhadap tingkat inflasi, yaitu mencapai 3,8%. Kenaikan harga beras tersebut meskipun hanya sedikit saja, segera akan mempengaruhi inflasi. Apakah itu yang dikatakan oleh Bapak? Dua tim afirmasi, saya silakan Anda memiliki waktu 3 menit. Boleh jika ada berbicara. Baik, saya akan menanggapi tadi yang sudah membicarakan sebutkan tentang panen raya. Beras yang diimpor rencananya juga akan digelontorkan ke pasar saat panen raya. Beras impor akan disimpan dan digunakan untuk menambah air stok. Pemerintah memerlukan stok beras untuk keperluan bansos dan menjaga stabilisasi harga beras. Jadi, tidak dijual serta-merta ketika panen, keputusan kapan air stok itu mesti keluar harus dimusyawarahkan bersama-sama. Dan sudah disebutkan pula oleh Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso mengatakan rata-rata harga beras premium impor hanya 6.500 per kilogram, sedangkan rata-rata harga beras lokal 10 sampai dengan 11.000 per kilogram. Perhitungan harga beras impor tersebut menggunakan kurs 15.000 per dolar Amerika Serikat. Saya akan melanjutkannya dengan argumen saya. Harga beras masih menjadi tantangan di Indonesia. Pasalnya, petani lokal masih menggunakan cara konvensional sehingga menimbulkan biaya yang lebih mahal untuk beras lokal. Salah satu alasan Bulog melakukan impor beras adalah untuk menjaga stok beras gudang yang akan menipis. Karena menurut aturan Bulog harus ada beberapa 1 juta ton cadangan beras. Tapi Bulog buat beras, sarapan Bulog buat beras dalam negeri juga belum bisa optimal dan ujung-ujungnya pemerintah harus impor dari luar. Alasannya karena gabah di dalam negeri mutunya belum sesuai dengan standar. Alasan lain adalah dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak dan produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan kuantitas akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, sehingga pemerintah lagi-lagi mengimpor beras untuk dijadikan persediaan apabila terjadi kekurangan. Menteri Perdagangan sudah mengatakan rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras, menjaga stabilitas dan ketahanan pangan. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi karena kurangnya pasokan, dan pada saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani. Selain hal-hal tersebut, impor juga dilakukan untuk proses pemulihan ekonomi yang mulai berjalan pada tahun 2021. Demi mendukung itu, ketersediaan pangan tidak boleh menimbulkan masalah karena akan karena akan memicu gejolak politik dan sosial di dalam negeri dan menghambat upaya pemulihan ekonomi. Sudah. Tersisa 20 menit. Nah, tadilah bicara dua dari komunikasi. Sekarang bagi pembicara dua tim kontra, dan silakan Anda memiliki waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang terhormat, izinkan saya menanggapi argumen yang disampaikan oleh pembicara dua dari tim afirmasi. Pertama, mengenai petani Indonesia yang masih menggunakan teknik yang konvensional. Mengapa kalau misalnya tekniknya masih konvensional, mengapa pemerintah tidak melakukan hal yang lebih baik yang bisa membantu mereka lebih baik? Dan yang mengenai impor yang dikatakan oleh tim afirmasi mengenai impor tahun 2021, Budi Waseso mantan Dirut Bulog mengatakan bahwa 3 tahun berturut-turut Indonesia tidak impor beras. Indonesia berpihak dengan petani dan kami yakin produksi dalam negara memadai dan mencukupi. 3 tahun yang dimaksud adalah tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan juga mengenai pasokan beras Indonesia yang harus terpenuhi. Jika kalian mengatakan impor merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi pasokan beras Indonesia, itu merupakan hal yang salah besar. Indonesia bisa memenuhi pasokan berasnya sendiri apabila uang yang dipakai untuk impor beras tersebut dialihkan untuk memperbaiki sektor pertanian Indonesia itu sendiri.
bukannya malah lari ke negara lain agar pasokan beras terpenuhi. Berikutnya izinkan saya melanjutkan dengan argumen saya. Jadi selain daripada harga impor yang relatif lebih mahal daripada pembenahan sektor pertanian di Indonesia, pengimporan bahan pokok bukannya menstabilkan perekonomian Indonesia, tetapi malah justru menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena dilansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa nilai impor Indonesia mencapai 21,30 miliar US dollar pada Juli 2022. Jumlah itu naik 1,64% dibandingkan pada Juni 2022 yang sebesar 21 miliar US dollar. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai impor yang cukup besar. Maka dari itu hal tersebut sangat berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dikutip dari For Development of Economic Finance menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor menjadi salah satu alasan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Peneliti Indef Esa Suryani juga menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bisa memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, angka impor yang tinggi juga ikut membayangi inflasi. Kerugian lainnya yang akan didapatkan oleh Indonesia apabila melakukan impor adalah: pertama, impor menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Karena produk dalam negeri akan mengalami persaingan lebih ketat dengan produk-produk luar negeri. Dalam beberapa kasus, produk dalam negeri seringkali justru lebih mahal dibanding barang hasil impor karena terkendala persoalan rantai pasar dan jalur distribusi logistik. Kedua, menciptakan pengangguran. Hal ini dikarenakan ketika melakukan kegiatan impor maka tidak perlu melalui proses pengolahan atau produksi sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang ada tidak dapat terserap dengan baik dan memicu pengangguran yang meningkat. Serta impor juga menyebabkan sikap konsumerisme. Merujuk kembali pada fakta yang mengatakan bahwa tindakan impor menjadi salah satu dari tim kontras sudah menyampaikan sebelumnya. Bagi pembicara 3 tim afirmasi, Anda memiliki waktu 3 menit. Saya persilakan, akan dimulai ketika. Baik, Dewan yang saya hormati, izinkan saya menanggapi pernyataan Alia tadi. Justru Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan bahwa tingkat inflasi perlahan-lahan merangkak dengan penyebab terbesarnya tidak lain karena harga pangan yang belum stabil. Harga pangan belum stabil karena isu kelangkaan stok beras yang berimbas pada meningkatnya spekulasi harga beras di pasaran. Nah, kenapa stok beras langka? Karena produksi padi kita rendah. Kenapa produksi padi kita rendah? Karena kualitas lahan yang menurun akibat penggunaan input kimia yang berlebihan, sempitnya lahan akibat alih fungsi lahan pertanian, dan penguasaan teknologi oleh petani yang masih rendah. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan argumen saya. Sebagai makanan utama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan pangan sensitif dan strategis. Karena itulah pemerintah melakukan berbagai cara menjaga stabilitas harga beras supaya dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga beras adalah dengan melakukan impor beras. Impor dilakukan karena posisi cadangan beras pemerintah CBP-RI rata-rata hanya 340.000 ton. Angka itu jauh di bawah rekomendasi dari Badan Pangan Dunia atau FAO yakni sebanyak 1,1 sampai 1,8 juta ton. Nah, jadi tujuan impor beras itu adalah untuk melindungi dari lonjakan harga beras. Pemerintah mengimpor beras untuk dijadikan sebagai cadangan strategis agar memenuhi ketersediaan pangan nasional. Impor beras ini pada saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani. Pasalnya, pemerintah tetap memprioritaskan produksi dalam negeri yang dihasilkan petani. Indikator yang terpenting yang perlu digarisbawahi itu cadangan beras di Bulog bisa kembali ke level 1 juta sampai 1,8 juta ton. Interupsi ditolak. Beras yang diimpor rencananya juga tak akan digelontorkan ke pasar saat panen raya. Beras impor akan disimpan dan digunakan untuk menambah iron stock. Pemerintah memerlukan stok beras untuk keperluan bansos dan menjaga untuk stabilisasi harga beras. Jadi tidak dijual serta-merta ketika panen. Keputusan kapan iron stock itu mesti keluar harus dimusyawarahkan bersama-sama antar pemangku kebijakan. Masalah impor beras ini tidak bisa dilihat secara sepotong saja. Rencana impor harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia. Jika stok beras dalam negeri terbatas, maka harga beras dalam negeri juga akan melonjak. Apabila impor beras dalam hal ini tidak dilakukan, kenaikan harga untuk komoditas ini dapat kembali terjadi ke depannya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi impor beras secara positif adalah harga beras dalam negeri dan kebijakan impor beras, di mana ketika impor beras dapat dilakukan tanpa dikenakan tarif impor.
impor beras lebih besar daripada ketika tarif impor beras sudah diterapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan tarif untuk impor beras sudah efektif dalam upaya mengurangi volume beras impor yang masuk ke Indonesia. Tiga dari teman-teman yang menyampaikan reviewnya. Bagi pembicara 3 tim kontras, ada memiliki waktu 3 menit mulai ketika. Baik, Dewan Juri Terhormat, saya akan menanggapi pernyataan dari pembicara ketiga. Dari tadi, kelompok afirmasi terus-menerus menyinggung tentang cadangan makanan, maksudnya cadangan beras yang ada di Indonesia. Tapi kan tidak mendengarkan pernyataan yang dilakukan oleh pembicara satu kami. Sebanyak 20.000 ton cadangan beras, pemerintah membuang cadangan-cadangan tersebut. Bagaimana tanggapan Anda jika beras-beras tersebut dibuang, sedangkan pendapat Anda tadi hanya memasalahkan tentang cadangan beras? Lalu, jika memang ada banyak kekurangan pada sektor pertanian, mengapa Indonesia tidak melakukan fokus untuk membangun sektor pertanian agar lebih bagus? Interupsi kepala. Jika kita bergantung pada impor secara terus-menerus, bagaimana? Jika kita bergantung impor terus-menerus, salah satunya adalah bagaimana di masa depan kita ada konflik dengan negara tersebut dan kita tidak bisa lagi mengimpor pada negara tersebut, dan kita juga pertanian kita sudah hancur karena pemerintah tidak pernah mensupport pertanian kita sendiri. Bagaimana kita ingin mengimpor? Bagaimana kita bertahan dan survive terhadap masalah yang terjadi di masa depan? Lalu saya ingin menanggapi dan memberikan argumentasi sendiri tentang dampak negatif dari impor tersebut. Menurut para pengamat ekonomi, dampak negatif dari impor antara lain berikut. Pertama, produk-produk dan perindustrian bahan pokok dalam negeri tidak dapat berkembang dengan baik karena kita tidak pernah disupport oleh pemerintah. Coba kalian tanyakan kepada teman-teman kalian, siapa yang menjadi petani? Tidak ada. Introduksi diterima. Tadi Anda menyatakan bahwa kami tidak ada menyinggung tentang sekian ribu pada tahun 2020 membuang sekian ribu kilo beras. Di sini dinyatakan bahwa tindakan itu dilakukan karena mutu beras telah menurun sehingga tidak layak dikonsumsi. Siapa yang mau mengkonsumsi beras? Karena itu disimpan berkali-kali. Dan izinkan saya melanjutkan argumen saya. Siapa yang ingin menjadi petani? Karena cadangan kita saja dibuang, tidak pernah dibuang. Dan kita tidak pernah dikasih percaya kepada pemerintah untuk memproduksi beras kita sendiri. Maka dari itu tidak ada generasi muda yang bertani karena pemerintah tidak pernah mensupport pertanian di Indonesia. Lalu dampak kedua adalah meningkatkan anggaran pengelolaan negara. Jika kita terus-menerus mengimpor dan impor, akan banyak sekali hutang-hutang di mana-mana. Jika kita bisa melunasi biaya-biaya impor tersebut. Lalu adanya monopoli perdagangan. Kita tidak pernah tahu ada pengaruh apa di balik pengimporan tersebut, dan dapat melahirkan budaya konsumer dan ketergantungan terhadap produk impor. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita terus mengimpor dan impor, bagaimana jika kita ada konflik dengan negara kita impor itu? Anda tadi mengatakan kalau beras-beras itu tuh dibuang semena-mena. Di sini disebutkan di dalam Permendak 38/2000. Sudah menyampaikan argumennya. Saya persilakan untuk salah satu bicara untuk menyampaikan kesimpulan. Anda memiliki waktu 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. 2 menit. Dewan saya menyampaikan kesimpulan daripada tim kami. Saya akan mengawali dengan kelebihan dan kekurangan daripada tim kami. Yaitu pertama, kelebihan kami adalah kami menerima instruksi sebanyak 2 kali, yang mana kami siap untuk menanggapi semua tanggapan mereka karena memiliki fakta yang kuat. Dan yang kedua adalah kekurangan daripada tim afirmasi, yaitu mereka menolak instruksi kami sebanyak 2 kali. Dan ada pun kesimpulan daripada tim kami adalah 1. Mau jadi apa Indonesia jika sumber daya manusianya tidak mampu mengelola sumber daya alamnya? Padahal Indonesia adalah negara yang jauh kaya akan terhadap alamnya lainnya dibandingkan negara pengimpor. Lalu pertanian yang memperluas dan tenaga kerja yang dapat dimaksimalkan tetapi masih mengimpor bahan pokok. Kami saja memandang miris, apa tidak malu dengan julukan negara agraris? Jika pemerintah terus-menerus mengimpor dan upaya yang diterima petani menurun akibat excess supply, eksistensi mereka akan tergerus oleh kebijakan pemerintah sendiri. Sebab petani yang harusnya dimuliakan malah disusahkan. Dan jika itu terjadi, siapa lagi yang mau memproduksi beras? Kalian? Saya rasa tidak. Jika kita lihat kondisi generasi muda sekarang, sepertinya tidak ada yang mau jadi petani. Sebab pemerintah tidak memaksimalkan
tim afirmasi yaitu persoalan tentang pembuangan beras yang dilakukan oleh Bulog. Saya ingin meluruskan bahwa pembuangan tersebut dilakukan karena Indonesia sudah menyimpan beras tersebut selama 1 tahun, yang mana artinya selama 1 tahun tersebut Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Selanjutnya, juga pemerintah harusnya lebih aktif lagi dalam memaknai dampak kebijakan yang tidak bisa disusun hanya melalui pendekatan matematis, khususnya terkait kebijakan harga ekonomi dan pangan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis masyarakat dan lebih khususnya terhadap petani dan tenaga produksi bahan pokok. Oleh karena itu, solusi daripada mosi ini ialah untuk mencari stabilitas ekonomi. Pembicara keberapa ini? Ini lagi sih sudah disampaikan oleh Kontra. Bagi salah satu pembicara dari kelompok afirmasi, saya persilakan Anda menyampaikan kesimpulan. Anda memiliki waktu 2 menit, kemudian bisa kesimpulan. Oke, baiklah. Setelah kita memperdebatkan mosi kita pada hari ini, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi yang telah kita bahas pada hari ini. Saya akan merangkum kembali argumen-argumen dari tim kami. Pertama, impor beras hanya dilakukan untuk menstabilkan harga beras serta menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, yang pada saat bersamaan tidak akan menurunkan gabah kering petani. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga stok ketersediaan beras yang dikelola oleh Bulog. Dan salah satu tujuan impor beras adalah melindungi dari lonjakan beras. Jadi, meskipun produksi dalam negeri diproyeksi tinggi, strategi berjaga-jaga tetap harus perlu dilakukan. Masalah impor juga tidak bisa dilihat secara sepotong saja. Rencana impor harus dilihat dari sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia. Saya juga akan meluruskan pernyataan mereka tentang membuang-buang beras. Sudah disebutkan oleh Budi Waseso, beras itu tidak benar-benar dibuang, melainkan diolah menjadi produk lain seperti tepung, pakan ternak atau etanol. Berdasarkan perdebatan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini, kami dapat kami nyatakan Dewan Juri yang kami hormati bahwa kami dari tim afirmasi yang pantas dan berhak memenangkan kita pada pagi hari ini. Hal ini karena interupsi kami tadi ditolak sebanyak 1 kali, dan kami juga berterima kasih karena kami sudah diterima interupsi sebanyak 2 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Pada pagi hari ini Masih bagi masing-masing anggota tim afirmasi dan kontra, saya untuk jabatan.